Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku bakalan evaluasi dulu ya teman-teman sebelum masuk ke bagian budgeting aku untuk minggu kedua di bulan Juni ini. Aku mau evaluasi dulu ya anggaran di minggu lalu dan semoga aja nggak minus ya teman-teman. Gimana nih keuangan teman-teman semuanya? Semoga nggak ada yang minus ya, dan kalaupun itu minus nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga budgeting ya, kita nggak bisa memprediksi ya mana aja kebutuhan-kebutuhan yang memang banyak dikeluarin dalam minggu itu. Tapi teman-teman tetap semangat ya bikin budgetingnya, mau gaji kecil mau gaji besar tetap bikin budgeting, karena emang bermanfaat itu ya bikin budgeting. Kita lebih tahu arus keluar masuknya uang kita itu buat apa aja. Jadi kita emang punya tujuan gitu ya teman-teman. Kalau kita bikin budgeting, kita punya tujuan uang kita itu harus dibelanjakan buat apa aja. Nah ini aku lanjut ya untuk budgeting aku di minggu pertama bulan Juni. Itu nggak banyak ya yang tersisa, dan itu pun sisanya juga nggak banyak ya teman-teman. Kategori yang tersisa itu cuman ada di bagian gas dan galon, lalu itu ada di bagian jajan ya yang tersisa. Untuk Juni ini emang banyak banget ya pengeluaran, dan untuk minggu depannya itu mungkin emang ada beberapa kategori yang bakalan aku naikin budgetnya ya teman-teman. Nah untuk sisa di minggu pertama bulan Juni itu ada sekitar 6.000 ya teman-teman, yang mana itu untuk gas dan galon sisanya 5.000, kemudian untuk jajan sisanya 1.000. Alhamdulillah ya masih ada sisa, dan alhamdulillah juga nggak minus ya teman-teman. Kembali aku ingatkan bahwa aku bukanlah ahli keuangan ya teman-teman, tapi di sini aku hanya sharing aja, berbagi pengalaman gimana keseharian aku dalam mengatur gaji suami yang mingguan. Perlu teman-teman ketahui ya, budgeting aku ini untuk 5 orang dewasa ya, yang mana itu yang bekerja hanya 1 orang, yaitu suami aku, dan aku juga belum dikarunia anak ya teman-teman. Jadi jangan dilihat dari nominalnya teman-teman, tiru aja caranya. Karena emang setiap kebutuhan orang itu pasti beda-beda ya. Jadi kita nggak perlu bandingin antara kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain. Cukup fokus aja ya teman-teman di kebutuhan kita, di budgeting kita. Nah ini aku mau periksa ya amplop yang udah aku kasih nama sesuai dengan kategori aku, sesuai dengan pengeluaran tiap minggunya itu. Emang ini banyak yang kosong ya teman-teman, karena memang gak ada yang tersisa itu ya uangnya. Cuman 2 kategori aja, yaitu gas dan galon, kemudian sama uang jajan ya. Nah ini dia amplop untuk gas dan galon. Oh ya buat teman-teman yang mau template amplopnya ini, itu linknya ada di description box ya. Itu bisa nanti di print, kalian tinggal bentuk aja ya sesuai dengan polanya, dan tinggal kasih. Untuk lemnya aku ini pakai double tip ya teman-teman, biar lebih kuat ya rekatannya. Nah untuk budgeting itu nggak harus nunggu dompet keuangan ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai amplop yang dijualan orang itu ya, yang ada biasa dijual orang di fotokopi atau di minimarket swalayan, itu bisa pakai amplop putih itu ya. Nah kalau teman-teman pengen amplop yang kayak aku, bisa nanti klik linknya di description box ya teman-teman. Nanti tinggal di print aja dan dibentuk sesuai dengan polanya. Nah untuk budgeting kali ini sisanya itu aku nggak masukin dulu ya ke
challenge aku. Ini aku mau simpan dulu uangnya di amplop, siapa tahu ada butuh ya sampai di akhir bulan nanti. Jadi setiap sisa budgeting bakalan aku masukin ke amplop ini ya teman-teman. Oh ya, untuk saving challenge aku itu yang 31 amplop kan udah aku unboxing ya, dan itu jumlahnya sekitaran 130-an ya teman-teman, lupa aku 130-an apanya. Dan itu ada sebagian yang aku masukin ke dana darurat dan ada sebagian juga yang udah aku belanjain gitu ya teman-teman. Nah, kemungkinan aku juga bakalan bikin saving challenge, tapi itu saving challenge 5.000-an gitu ya teman-teman, dan itu nggak banyak targetnya karena aku emang pengen membangun habit menabung dulu ya teman-teman, karena emang nggak bisa nabung di nominal yang besar ya. Aku juga menimbang dengan kebutuhan per minggu aku berapa dana yang emang pas buat aku tabung ya teman-teman. Jadi aku lebih mentingin dulu ya untuk bangun habit untuk menabung ini. Jadi aku nabung di nominal yang kecil dulu ya. Rencana aku mau bikin saving challenge 5.000 ya teman-teman, dan itu targetnya nggak banyak banget, cuman 100 ribuan ya kalau nggak salah. Nanti aku bakalan upload juga ya, dan untuk amplop dan trackernya juga udah aku siapin ya teman-teman. Untuk pengisiannya nanti itu dari penghasilan tambahan aku ya teman-teman, yang emang gak banyak, dan alhamdulillah bisa juga nanti untuk mengisi saving challenge yang akan aku buat ya. Nah, kita masuk ke bagian budgeting untuk minggu kedua di bulan Juni ya teman-teman, dengan budget 600.000. Nah, untuk biaya tetapnya aku itu ada di PDAM. Untuk minggu ini aku naikin ya budgetnya menjadi 70.000, karena bulan ini tuh bayar PDAM mencapai 300-an ya, barusan aku cek ya teman-teman. Karena bulan lalu itu kan 200-an, jadi aku pikirnya itu palingan cuman 250-an ya kenanya di tiap bulannya itu, dan ternyata baru aku cek itu sekitaran 300-an gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan aku bakalan nombok ya untuk PDAM ini, dan dananya itu mungkin ambil dari dana darurat dan nanti dibantu sama suami juga ya teman-teman. Kemudian untuk biaya tetap itu juga ada orang tua seperti biasa 60.000 ya teman-teman. Nah, untuk sampingnya itu kan ada untuk saving. Minggu ini aku sisihkan 50.000. Itu untuk dana darurat 40.000, dan untuk lebaran di tahun 2026 itu 10.000 ya teman-teman. Nah, sisa uang dari pemasukan dikurang saving, kemudian dikurangi dengan biaya tetap. Nah, sisanya itu bakalan aku kelola buat biaya tidak tetap ya, atau pengeluaran aku tiap minggunya. Yang pertama itu ada di bagian beras. Untuk beras itu di 80.000. Kemudian ada untuk makan di 150.000. Untuk gas dan galon 30.000. Untuk groceries 75.000. Kemudian untuk transport itu di 15.000, dan yang terakhir untuk uang pegangan di 70.000. Nah, di sini ada kategori yang aku hapuskan ya, itu kayak jajan dan pulsa ya teman-teman. Karena di situ aku masukinnya ke uang pegangan ya untuk dua kategori itu. Jadi aku gabungin ya, untuk budgeting kali ini aku gabungin jajan dan pulsa di dalam uang pegangan itu ya teman-teman. Nah, untuk total biaya tidak tetap itu ada di 420.000. Nah, seperti inilah ya budgeting aku tiap minggunya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham dengan cara aku ini, karena memang aku sistemnya mingguan ya untuk budgetingnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye.